Hari ini ada yang sudah hadir? Semua, alhamdulillah, masya Allah, luar biasa, suatu keberuntungan karena kita bisa hadir di tempat ini dan berkumpul serta belajar sama-sama. Nah, adik-adik, tujuan pelajaran kita hari ini yaitu memahami makna iman kepada qada dan qadar. Jadi sebelum itu saya ingin bertanya, ada tidak yang tahu apa itu iman kepada qada dan qadar? Iman kepada qada dan qadar rukun iman berapa? Ke-6. Nah, jadi iman kepada qada dan qadar adalah rukun iman yang ke-6. Nah, apa itu qada dan qadar? Apa itu qada dan qadar? Hah? Apa? Kasih besar caranya. Hah? Nasib baik dan nasib buruk. Oke, mantap. Luar biasa. Apa sebenarnya? Jadi iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar itu merupakan takdir Allah. Jadi ada takdir Allah yang dapat dirubah dan ada pula takdir Allah yang tidak dapat dirubah. Nah, sudah ditetapkan sejak zaman azali. Nah, jadi ada takdir Allah yang tidak dapat dirubah. Contohnya apa? Kematian, betul sekali. Contohnya adalah kematian. Kematian itu tidak dapat dirubah deh. Mau kita pergi kemanapun, mau kita masuk ke gorong-gorong itu akan dihampiri. Terus apa lagi selain kematian? Selain kematian apa lagi yang tidak bisa diubah? Usia. Nah, jadi usia. Usia tidak bisa diubah deh. Nah, sekarang kalian usianya berapa? 15, 14, 15 tahun. Nah, 14, 15 tahun. Kira-kira itu umur bisa diubah tidak? Tidak. Jadi umur itu tidak bisa diubah. Jadi sekarang bisa diubah? Tidak. Iya, betul sekali. Jadi kalian itu sudah ditetapkan laki-laki. Contoh, Siti Maria itu harus lahir sebagai perempuan. Ya, berarti Maria lahir perempuan. Jadi Siti Maria tidak bisa berubah dirinya jadi laki-laki. Nah, itu tidak bisa diubah. Oke. Ada yang tahu tidak apa itu takdir? Apa itu takdir? Kan kalian pasti sering dengar takdir. Kira-kira apa sih itu takdir? Apa? Hah? Apa itu takdir? Kira-kira ada yang tahu tidak? Nasib. Iya, takdir sama dengan nasib ya. Takdir. Terus pernahkah kalian mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana? Pernah? Pernah. Oke, pernah. Tapi akhirnya kalian bisa menerimanya. Bisa diterima tidak? Nah, contoh hal apa yang kalian alami? Kira-kira ada pikiran melihat gambar ini. Apa gambar itu? Bencana alam, tsunami, ya kan? Banjir, apa lagi? Musuh.
kelompok. Nah, masing-masing kelompok itu terdiri dari berapa orang ya? 7 ya, 6 atau 7 orang? Ya, 6 7 orang. Nah, sekarang kalian kan sudah membentuk 3 kelompok. Ya, jadi yang kelompok 1 mana? Angkatan kelompok 1. Oke, yang ini kelompok 1. Kelompok 1 personilnya berapa orang? 7. Ini kelompok 2. Berapa orang kelompok 2? 5. Nah, kelompok 3? 7.
yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah. Ini semua takdir, baik itu takdir qadar maupun takdir qadar. Jadi qadar adalah segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Seperti tadi apa? Kematian, kematian, lahir, umur, terus bencana. Tidak ada yang bisa dihindari, kita tidak bisa hindari. Terus yang kedua, qadar. Qadar adalah apa? Segala sesuatu yang dilakukan Allah yang dapat diubah. Seperti ketika kita mau sukses, kita harus belajar sungguh-sungguh. Terus ketika kita gagal dalam ujian, kita tidak boleh putus asa. Harus terus selalu mencoba dan mencoba. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kita tutup pelajaran kita hari ini. Marilah kita sama-sama membaca doa. Nah, ketua kelas penting. Seluruhnya siap. Kita pulang, maka kita berdoa menuntut kepada yang kita doa dulu. Amin.